story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Salah satu godaan bagi kita semua adalah mengidealisasikan masa lalu dan memakai kacamata khusus untuk kembali ke masa keemasan baik dalam hidup kita sendiri maupun kehidupan dunia saat segalanya jauh lebih baik daripada sekarang. Ya, nostalgia tidak seperti dulu lagi, tetapi orang-orang Kristen melakukan hal yang sama. Banyak umat Kristen yang melihat ke belakang ke masa tertentu dalam sejarah gereja yang menurut mereka ideal dan berusaha menghidupkannya kembali. Contohnya, sebagian orang kembali ke masa kebangkitan Wales. Jika Anda pergi ke Wales, mereka akan bicara tentang tahun 1904. Betapa luar biasanya masa itu. Yang lain kembali lebih jauh ke masa kebangkitan Metodis di abad ke-18. Lalu ada sejumlah besar umat Kristen di Inggris yang mengidealkan era Puritan. Andai kita jadi seperti orang-orang Puritan lagi. Yang lain kembali ke era Reformasi. Ada kebangkitan kembali aliran Anabaptis dari abad ke-16 dan mempengaruhi banyak umat Kristen di negara ini. Mereka bahkan kembali lebih jauh lagi. Kapankah masa lalu yang penuh kejayaan, masa perintis jemaat, atau periode perjanjian baru? Tentunya di masa perjanjian baru, jemaat dalam keadaan ideal. Ternyata tidak. Jemaat perjanjian baru mempunyai berbagai masalah. Mereka mendapatkan tekanan dari luar, tapi mereka juga punya masalah besar di dalam jemaat. Saya ingin mengatakan sesuatu, jemaat tidak pernah dihancurkan oleh tekanan dari luar. Tekanan itu membuat gereja semakin kuat. Masalah dari dalam yang dapat menghancurkan gereja. Dan saat kita membuka surat-surat Paulus untuk Korintus, maka kita sedang melihat gereja dengan masalah besar. Tidak ada jemaat yang didirikan Paulus yang mempunyai lebih banyak masalah daripada Korintus. Tapi syukur kepada Tuhan atas masalah itu. Tanpanya, kita tidak akan mempunyai dua surat menakjubkan ini. Kita tidak akan mempunyai 1 Korintus 13. Lagu cinta yang tiada taranya itu. Kita tidak akan punya 1 Korintus 15 yang merupakan catatan paling awal tentang penampakan Yesus setelah bangkit di perjanjian baru. Di saat banyak saksi masih hidup. Dan catatan itu lebih awal daripada keempat Injil. Jadi kita tidak akan mempunyai semua ini. Gereja memang mempunyai masalah-masalah besar. Mereka terpecah-pecah. Ada kelompok-kelompok besar dan kecil yang mengikuti pemimpin yang berbeda-beda. Mereka mempunyai moralitas terburuk yang diketahui secara terbuka bukan hanya di dalam jemaat, tapi di seluruh kota Korintus. Bahwa di dalam jemaat ini ada laki-laki yang hidup dalam dosa dengan ibunya, atau kemungkinan dengan ibu mertuanya, tapi tentunya itu hubungan terlarang yang bahkan dikutuk oleh penyembah berhala. Mereka bermabuk-mabukan di meja perjamuan. Orang-orang datang ke perjamuan kudus dan melahap semua roti sebelum orang-orang lain datang dan meminum semua anggur lalu terbaring mabuk. Jadi pada saat jemaat datang, ada anggota gereja yang mabuk di sekitar meja perjamuan. Dapatkah Anda bayangkan? Kita akan mencoret jemaat semacam itu. Kita akan berkata, tidak ada gunanya, jangan dekat-dekat. Tapi tidak begitu dengan Paulus. Dia bahkan tidak mencoret mereka. Dia berusaha membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Mereka mempunyai segala macam feminisme agresif. Di sana tidak ada yang baru di bawah matahari. Baiklah, mari kita lihat jemaat Korintus. Tapi pertama-tama, saya rasa kita ingin melihat kota tersebut, yaitu letaknya. Tidak hanya mempengaruhi kota itu, tapi juga sangat mempengaruhi jemaat itu. Kota itu terletak di tanah genting yang sempit yang menghubungkan daratan utama Yunani dengan Peloponnesos. Dan itu adalah satu jalur tanah. Tempat itu sangat penting karena kapal-kapal berdatangan dari arah sini. Dan jika kapalnya besar, maka mereka akan membongkar muatan di Korintus. Dan muatan itu akan dibawa beberapa mil melalui darat dan dimasukkan ke kapal lain untuk dibawa ke timur. Kapal-kapal lebih kecil ditarik keluar dari air dan ditarik dengan roda menyeberangi suatu jalan kecil untuk kemudian dilayarkan lagi. Kalau begitu, mengapa kapal-kapal tidak memutar di sini? Karena ini bagian Laut Mediterania yang sangat berbahaya. Ini seperti Tanjung Horn. Tempat itu sangat berbahaya dan dihindari, terutama di saat badai musim dingin, agar tidak memutari tanjung itu. Kapal-kapal datang kemari, entah muatannya dibawa atau kapalnya ditarik, menyeberang untuk kemudian dikembalikan lagi ke air. Jadi Korintus adalah pelabuhan penting.
Sebenarnya Korintus letaknya sekitar 3 kilometer dari laut dan mempunyai pelabuhan sendiri bernama Lake Haio di sini. Dan ada sebuah tembok kota ganda sekitar 3 kilometer dari pelabuhan hingga ke kota Korintus untuk melindungi jalanan ke pelabuhan. Tepat di luar Korintus ada sebuah gunung bernama Gunung Akrokorintos di sini. Dari puncak gunung itu, tingginya hanya 600 meter, tapi dari puncaknya Anda dapat melihat Athena yang berjarak 64 kilometer. Nah, saya ingin menjajarkan kota-kota di zaman kuno dengan kota-kota masa kini. Ini Edinburgh, itu Glasgow. Mohon maaf kepada semua orang Skotlandia di sini. Tapi ini adalah tipe-tipe kota yang baik dengan universitas tempat para filsuf tinggal dan seterusnya. Inilah tempat perayaan-perayaan seni dilangsungkan. Sementara ini adalah pelabuhannya, galangan kapalnya. Orang-orang Glasgow tinggal di sini, orang-orang Edinburgh tinggal di sini, dan ini memberikan gambaran kepada Anda. Jadi Athena dan Korintus sangat bersaing dan sekali lagi seperti Skotlandia, keduanya berada di satu sisi jalur sempit yang menyatukan satu dengan bagian lainnya. Hal itu memberikan Anda sedikit bayangan tempat itu. Para arkeolog telah menemukan sangat banyak hal di Athena dan Korintus. Terutama sejak gempa bumi tahun 1858 yang menyingkap beberapa reruntuhan, gambar utama ada di sini. Lupakan hal ini sebentar, adalah jalanan utama Korintus seperti di masa Paulus, semuanya telah diekskavasi, dan mereka telah menemukan bema, kursi penghakiman tempat Paulus diadili. Mereka menemukan berbagai hal, termasuk sinagoga Yahudi. Jadi, mereka telah mengungkapkan sangat banyak hal dan semuanya cocok dengan catatan Lukas di Kisah Para Rasul. Dan itu gunungnya setinggi 600 meter di mana Anda dapat melihat Athena sejauh 64 kilometer. Pelabuhannya ada di sini. Sekarang tentu saja mereka tidak mengangkut kapal-kapal lewat atas. Mereka memotong jurang raksasa sangat dalam kanal Korintus dari ujung ke ujung dan sebuah kapal dapat berlayar melewatinya. Dan jika Anda berlayar di Mediterania Timur, maka Anda akan melewati kanal ini. Nero mencoba memotong kanal itu di masa Paulus, tetapi gagal. Dan baru pada abad ke-19, jurang yang dalam ini berhasil dibuat, yang memotong Yunani Utara dari Peloponnesos. Itulah latar belakangnya. Hal lain yang perlu kita ketahui adalah, sebenarnya ini kota Korintus yang kedua, ada dua kota. Yang pertama sudah lama sekali, dan sangat kaya, dan pusat penyembahan berhala. Mereka menyembah contohnya Poseidon, dewa laut, dan yang nomor satu adalah Afrodit. Mereka mempunyai satu kuil yang sangat besar di sini, yang mempunyai 2.000 pendeta wanita. Sebenarnya mereka adalah pelacur. Di masa itu penyembahannya cukup menarik, Anda hanya perlu masuk dan bercinta dengan seorang pendeta wanita. Dan dapat Anda bayangkan efek dari hal itu. Di luar fakta bahwa banyak pelaut di pelabuhan. Ya, itu saja cukup. Bahkan dengan mengatakan seorang wanita ada wanita Korintus saja berarti menyebutnya pelacur. Korintianisasi menjadi kata kerja sungguhan. Dalam bahasa Yunani artinya melakukan seks bebas. Jadi itu reputasi yang dimilikinya, itu kota yang buruk. Dan kebetulan tempat seluruh pendeta wanita itu berada akan mempengaruhi jemaat Korintus. Karena para wanita ingin melakukan hal yang dilakukan pada pria. Dan latar belakang mereka sangat menjelaskan mengapa Paulus berkonsentrasi pada hubungan antara pria dan wanita dalam surat-surat untuk Korintus. Nah, kota itu sudah dihancurkan. Itu adalah kota yang sangat buruk. Dan orang Romawi menghancurkannya 150 tahun sebelum Kristus lahir. Kemudian tidak lama sebelum Kristus datang, mereka membangunnya kembali. Dan menghuninya lagi dengan penghuni yang sangat berbeda. Kebanyakan orang-orang merdeka, yang artinya mantan budak, telah membeli kebebasan mereka atau memperolehnya dengan cara tertentu. Jadi, mereka mantan budak yang menghuni kota tersebut. Tapi sekali lagi, posisinya mereka menghasilkan banyak uang, semakin kaya dan berdagang. Dan sekali lagi, kota itu menjadi pelabuhan yang amoral. Itu juga berarti sangat sedikit orang-orang terhormat atau berpendidikan. Kota itu dipenuhi oleh pedagang yang kaya, karena hasil jerih payah mereka sendiri. Sekali lagi, hal itu mempengaruhi keanggotaan jemaat Korintus. Paulus berkata ke anggota jemaat, di antara kamu tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang.
Kamu orang-orang yang sangat biasa. Kamu berasal dari dasar piramida sosial. Dan memang begitu. Tapi mereka tidak miskin. Mereka pedagang terampil, mereka kaya, mereka menghasilkan banyak uang. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendaki dari bawah oleh usaha mereka sendiri. Mantan budak yang sekarang berdagang di pelabuhan. Seluruh latar belakang itu cukup penting. Latar belakang sosial dan latar belakang moral mempengaruhi jemaat. Kesombongan sangat tersebar luas di antara orang yang tidak terlahir terpandang. Anda mengerti maksud saya? Orang-orang yang telah mendaki tangga sosial dengan usaha mereka sendiri cenderung menjadi orang-orang sombong, iya kan? Dan mereka berpikir mereka tinggi dan berkuasa karena mereka telah melakukannya. Dan orang yang memang lahir terpandang biasanya orang-orang yang cukup rendah hati. Tapi orang-orang yang congkak adalah mereka yang kaya karena usaha mereka sendiri. Dan jenis kecongkakan seperti itu mulai membandingkan satu pemimpin dengan pemimpin lainnya dan mulai membentuk kelompok-kelompok kecil dan perpecahan di dalam gereja. Lihatlah bagaimana latar belakang ini masuk ke dalam gereja. Ini terjadi kepada semua gereja kita. Kita semua punya latar belakang. Lalu kita datang kepada Kristus dan Anda tidak tiba-tiba kehilangan latar belakang Anda. Anda membawanya ke dalam gereja dan menciptakan masalah-masalah yang bukan merupakan masalah rohani, tetapi masalah sosial. Paham? Kita tahu ada masalah-masalah sosial di dalam gereja Inggris yang membohongi diri kita sendiri. Dan ada masalah moral karena latar belakang kita. Tiap-tiap kita dibesarkan dengan persepsi berbeda terhadap benar dan salah. Saat Anda mengumpulkan itu semua, sebagian orang Kristen berkata menyentuh alkohol bukan hal yang benar. Sebagian berkata tidak masalah. Dan terus seperti itu. Dan di negara seperti Norwegia, orang-orang Kristen merokok seperti cerobong asap pabrik. Dan di tempat-tempat lain tidak. Dan perbedaan-perbedaan ini terjadi karena sikap moral yang seringkali dikarenakan latar belakang, bukan karena prinsip. Anda harus belajar untuk hidup bersama sebagai orang-orang Kristen dengan latar belakang dan cara dibesarkan yang berbeda-beda. Semua itu dibahas dengan sangat baik dalam surat-surat Korintus. Tetapi inilah dua peperangan terbesar di gereja manapun. Bagaimana mempertahankan gereja di dunia dan bagaimana mencegah dunia masuk ke gereja. Sebagian besar masalah secara pastoral dapat dimasukkan ke dalam dua kategori utama itu, dan kita akan melihatnya khususnya di sini. Anda menyadari bahwa kota pertama sangat Yunani, tetapi kota kedua sangat Romawi. Kota itu tetap sama amoralnya, tetapi kebudayaannya berbeda. Dan kebudayaan Roma lah yang cukup kuat di Korintus. Hukum Roma yang berlaku di Korintus. Dan penekanan pada hukum itu artinya beberapa anggota gereja di Korintus berhadapan dengan satu sama lain secara hukum. Dan perkara pengadilan amat sangat lazim di Korintus. Dan hal itu sudah memasuki gereja, jadi ada anggota jemaat yang membawa anggota jemaat lainnya ke pengadilan dan menuntut. Dan semua ini sangat mengingatkan kepada komunitas yang sukses oleh usaha sendiri dengan orang-orang yang menaiki tangga sosial dengan usaha sendiri dan menghasilkan uang. Nah, ada kerumitan lebih jauh di sini, bukan hanya ada dua kota, tetapi Paulus menulis 4 surat kepada kota-kota yang ada di masa hidupnya. Dan kita hanya memegang 2. Dan saya akan memperumit segalanya di kepala Anda dengan memberitahu Anda bahwa surat pertama kepada jemaat Korintus sebenarnya surat kedua Paulus kepada mereka. Dan surat kedua kepada jemaat Korintus sebenarnya surat keempatnya ke mereka. Ada 2 surat lain yang hilang. Dan dari apa yang kita tahu, kita senang surat-surat itu hilang. Yang satu adalah surat yang sangat tergesa-gesa yang mungkin setelahnya Paulus sesali. Dia mengakui bahwa dia menulis dalam ketergesa-gesaan. Dia menulis terlalu terburu-buru. Yang satu lagi adalah surat yang sangat keras. Dan dia mengakui surat itu sedikit terlalu keras. Jadi kita kehilangan surat yang sangat keras dan yang tergesa-gesa. Saya akan mencoba menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika kita bisa, dan ini rumit sekali. Paulus sebenarnya mengunjungi kota itu 3 kali, yang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi dia menulis 4 surat. Surat pertama, surat kedua, surat ketiga, dan keempat. Dan sementara itu, dia mengirimkan utusan ke jemaat itu bersama suratnya dan berusaha menyelesaikan masalah. Pertama-tama dia mengirimkan Timotius dengan surat kedua, yaitu kitab 1 Korintus kita. Rumit sekali, bukan? Jadi, jika Anda hanya menulis 2 untuk bukan 1 dan 4 bukan 2, maka Anda benar. Dia mengirimkan Timotius. Sayangnya Timotius terlalu ragu-ragu, dan dia tinggalkan jemaat itu dalam keadaan lebih buruk daripada sebelumnya.
Dia kembali melaporkannya kepada Paulus. Mereka lebih buruk daripada sebelumnya, tidak merespon pendekatan saya. Titus adalah orang yang lebih tangguh. Dan kita akan mengetahuinya saat kita mempelajari surat-surat untuk Timotius dan Titus. Titus tangguh, sementara Timotius ragu-ragu. Jadi setelah kunjungan Timotius gagal, Paulus mengirim Titus. Dan Titus berhasil menyelesaikan masalah mereka, serta membawa kabar yang lebih baik. Pada saat ini, Paulus telah meninggalkan Korintus, dan dia sedang sibuk di tempat yang lain. Dan dia baru saja kembali dari Yerusalem, sekarang dia telah kembali ke Efesus. Dan antara Korintus dan Efesuslah semua hal ini telah terjadi. Jadi saat melewatinya, dia melakukan kunjungan pertama. Setelah dia pergi, dia tinggal selama 18 bulan dan membereskan jemaat itu. Tapi sejak awal, jemaat itu sudah bermasalah. Jadi setelah dia pergi, dia dengar sebuah laporan buruk tentang hal-hal yang sangat tidak beres di jemaat itu, sehingga dia menuliskan surat yang pertama yang tergesa-gesa. Dia menuliskan catatan untuk memberitahu mereka agar membereskan masalah. Tapi ada laporan lain yang datang dari sebuah keluarga yang datang ke Efesus, yaitu dari keluarga Chloe, yang membawa sebuah laporan buruk yang menunjukkan bahwa surat pertama mendapatkan reaksi yang sebaliknya. Surat yang ditulis terburu-buru dapat berefek seperti itu. Mereka bereaksi keras menentang surat pertama Paulus. Tapi kita tidak tahu, sebagian surat itu dapat ditemukan di 2 Korintus 6-7. Itu hanya dugaan. Kita tidak tahu, tapi bagian itu terdengar seperti surat yang tergesa-gesa yang berusaha memperbaiki persoalan dengan sebuah palu besar, dan itu tidak berhasil. Terkadang itu seperti meluruskan penyok di mobil Anda. Jika ada penyok di badan mobil Anda, jangan mengambil palu dan memalu penyok itu dari belakang. Anda akan merusaknya. Anda harus mengetuk sekitaran penyok itu dan terus mengetuk sampai ke bagian tengah sampai lurus dengan baik. Jika tidak, Anda semakin merusaknya. Paulus mencoba memakai palu besar dan tidak berhasil. Jadi keluarga Chloe melaporkan tentang masalah itu dan Stefanus, Fortunatus, serta Akaikus membawakan surat dengan banyak pertanyaan untuknya. Jadi yang dia lakukan adalah mengutus Timotius untuk mengirimkan apa yang kita kenal sebagai surat 1 Korintus dan surat Paulus untuk jemaat Korintus yang dibawa oleh Timotius itu mencakup pertanyaan-pertanyaan dari surat itu dan masalah-masalah yang diceritakan oleh keluarga Chloe. Demikianlah kita memperoleh 1 Korintus, dan saat Anda membaca 1 Korintus, Anda harus memutuskan apakah ini jawaban untuk salah satu pertanyaan mereka, ataukah Paulus sedang membahas salah satu dari berita yang diceritakan oleh keluarga Chloe tentang pertanyaan-pertanyaan dalam surat itu. Dan demikianlah kita memperoleh 1 Korintus. Dan saat Anda membaca 1 Korintus, Anda harus memutuskan apakah ini jawaban untuk salah satu pertanyaan mereka, ataukah Paulus sedang membahas salah satu berita yang diceritakan keluarga Chloe kepadanya. Baiklah, surat pertama itu dikirim, dan Paulus mendapat laporan bahwa mereka lebih buruk dari sebelumnya. Bicara tentang pemeliharaan seluruh gereja. Jadi, kali ini, Paulus melakukan kunjungan kedua, dan kunjungan itu adalah bencana. Dan semuanya berjalan dengan buruk. Jadi Paulus melakukan kesalahan seperti kita, dan segalanya berjalan buruk. Dan Paulus harus pergi. Dia tidak dapat memperbaiki apapun. Jadi dia pergi. Saat itulah dia mengirimkan surat ketiganya bersama Titus. Dan kita kehilangan surat ketiga itu. Kecuali kita mendapatkan surat itu di akhir 2 Korintus pasal 10-13. Itu hanyalah kemungkinan. Karena itu adalah bagian surat kedua Paulus yang keras. Sangat keras. Paulus terpaksa memakai sarkasme. Dan seperti yang diketahui setiap guru sekolah, Anda sudah cukup putus asa saat memakai sarkasme. Itu adalah godaan semua guru bersikap sarkasme terhadap muridnya. Dan surat ketiga yang keras itu dikirim bersama Titus. Tetapi Titus, orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Paulus seringkali meninggalkan Titus untuk menyelesaikan masalah. Titus sepertinya punya ketegasan tanpa basa-basi. Tidak boleh ada lagi omong kosong. Mari kita selesaikan. Timotius agak terlalu ragu-ragu. Dia berkata, marilah kita mencoba membereskan masalah. Tapi Titus berkata, ayolah, kita tidak boleh lagi seperti itu. Mari kita bereskan. Dan dia pun membereskannya. Dan sekarang ada laporan dari Korintus bahwa segalanya sudah jauh lebih baik.
Dan Paulus sangat senang sehingga dia mengirimkan surat keempat bersama Titus lagi. Dan surat inilah yang kita sebut 2 Korintus. Lalu akhirnya Paulus mengunjungi mereka untuk yang ketiga dan terakhir kalinya, kunjungan yang sangat bahagia. Jadi ada kunjungan pertama Paulus saat dia mendirikan jemaat, kunjungan kedua yang berjalan sangat buruk sehingga dia harus pergi, dia tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, lalu kunjungan ketiga, kunjungan yang bahagia lagi. Baik, itulah masalah yang dialami Paulus hanya dengan satu gereja. Dan kita pun mendapatkan 2 surat ini. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, kita mempunyai surat-surat ini. Kekontrasan antara 2 surat itu sudah cukup jelas. Surat pertama berhadapan dengan masalah-masalah praktis. Surat kedua berhadapan dengan hinaan-hinaan pribadi. Di sepanjang surat kedua, Paulus sangat marah dengan cara mereka menghinanya. Dan mereka benar-benar menghinanya. Jadi masalah-masalah praktis, hinaan-hinaan pribadi. Surat pertama berisi apa yang menurutnya salah dengan mereka. Surat kedua tentang apa yang menurut mereka salah dengan Paulus. Mengerti? Jika Anda mengingat hal-hal ini di benak Anda, mungkin Anda akan lebih mudah memahami kekontrasannya. Surat pertama berkonsentrasi pada anggota-anggota jemaat. Dan bagaimana seharusnya perilaku anggota jemaat. Tapi surat kedua berkonsentrasi pada pelayan-pelayan jemaat, pendeta, pemimpin, dan bagaimana seharusnya perilaku mereka. Jadi ada kekontrasan yang sangat jelas di antara kedua surat. Jika Anda telah membacanya, Anda pasti menyadarinya. Surat pertama, masalah-masalah praktis. Surat kedua, hinaan-hinaan pribadi. Surat pertama, pendapat Paulus tentang jemaat Korintus. Surat kedua, pendapat jemaat Korintus tentang Paulus. Surat pertama, bagaimana seharusnya menjadi anggota jemaat. Surat kedua, bagaimana seharusnya menjadi pelayan jemaat. Saya harap itu dapat membuat Anda sedikit memahami kedua surat itu. Sekarang kita melihat lebih detail surat pertama untuk Korintus. Kita akan membahas yang ini lebih dulu. Mari sekarang kita coba untuk memahaminya. Surat ini seperti roti lapis. Kita akan melupakan rotinya lebih dulu. Kita lihat isiannya yang terletak di antara penyaliban dan kebangkitan. Dan dimulai dengan salib, diakhiri dengan kebangkitan. Lupakan itu dulu sejenak. Mari kita melihat apa yang ada di tengahnya. Nah, saya sudah beritahu Anda bahwa Paulus berhadapan dengan 2 hal. Pertama, laporan dari keluarga Chloe tentang apa yang tidak beres. Dan kedua, surat berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibawa oleh 3 orang. Jadi, ada campuran dalam isian roti lapis antara Paulus menghadapi masalah-masalah yang dilaporkan kepadanya dan Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang datang melalui surat itu. Tapi dia tidak menjawab semuanya dan dia menjawab sedikit-sedikit dengan cepat. Saya rasa untuk sedikit menyamarkan bahwa dia menyelipkan apa yang dia dengar. Anda mengerti maksud saya? Jadi dia membahas rangkaian masalah tetapi hanya sekitar 2/3 atau lebih dari setengah masalah yang dia dengar. Dan sisanya adalah pertanyaan mereka. Paham? Mari kita melihatnya. Hal-hal yang dia dengar yang tidak mereka sebut di dalam surat, tapi Paulus tahu bahwa itu terjadi. Perpecahan di antara anggota jemaat, amoralitas dalam jemaat, anggota jemaat membawa satu sama lain ke pengadilan, menuntut satu sama lain, penyembahan berhala, hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama peran mereka di dalam jemaat, masalah mabuk-mabukan pada perjamuan kudus, dan menyalahgunakannya. Di masa itu perjamuan kudus acara perjamuan makan lengkap. Dan menyenangkan jika sekarang masih seperti itu sebenarnya. Dari waktu ke waktu, di gereja kami di Guildford, kami mengadakan komuni dengan jamuan lengkap. Dan pada setiap meja ada 1 cawan dan sepotong roti untuk setiap murid. Di akhir jamuan kami akan mengopernya, dan seperti itulah yang mereka lakukan di jemaat mula-mula. Itu bagian dari makan bersama, karena penyalahgunaan di Korintus, perjamuan makannya ditinggalkan. Makanannya dikurangi menjadi sepotong kecil roti dan anggur. Dan itu menghentikan orang-orang memakan semuanya dan mabuk-mabukan. Tapi sayangnya kita telah kehilangan sesuatu karena penyalahgunaan di Korintus itu. Entah apakah Anda menyadarinya.
Seharusnya itu adalah jamuan penuh kasih yang pada akhir acara kita mengingat Yesus. Dan saya rasa menyenangkan jika kita kembali ke hal itu. Tapi saat ada acara jamuan makan di gereja, yang terjadi orang-orang berusaha menyajikan makanan yang lebih enak. Bahkan makanan kelompok kecil cenderung semakin banyak sampai tidak ada waktu untuk berdoa dan Anda hanya makan bersama. Anda paham? Kita telah melihat itu terjadi. Jadi, inilah masalah yang didengar Paulus dan dia menulis untuk membereskannya. Lalu mereka bertanya kepadanya tentang pernikahan, perceraian, dan menikah lagi yang merupakan masalah inti. Kebetulan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa perceraian itu dosa, dikatakan menikah kembali itu dosa. Itu perbedaan yang sangat penting. Mereka bertanya tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, karena kebanyakan daging yang mereka beli telah terlibat dalam upacara keagamaan dewa-dewa berhala. Sama seperti daging domba Selandia Baru saat ini, karena Selandia Baru kehilangan pasar daging domba Eropa, mereka harus menjual daging domba terutama ke Timur Tengah. Tempat adanya pasar besar untuk itu. Paling disukai di Arab. Tentu saja untuk melakukannya sekarang, harus ada ulama muslim di Selandia Baru untuk mengawasi penyembelihan domba-domba itu. Dan untuk mendoakan penyembelihan itu. Jadi, jika Anda membeli daging domba Selandia Baru hari ini, maka Anda membeli daging yang telah terlibat dalam upacara Islam. Anda mengerti? Itulah masalah yang mereka hadapi di Korintus. Karena tempat-tempat penyembelihan adalah tempat ibadah dan dagingnya dipersembahkan ke dewa-dewa sebelum daging itu dijual di pasar. Dan hal itu menimbulkan masalah hati nurani pada orang-orang Kristen. Haruskah kita memakan daging yang telah dipersembahkan ke dewa-dewa atau kita menjadi vegetarian karena penyembahan berhala di balik penyembelihan hewan itu? Anda mengerti? Satu permasalahannya, mereka tanya pernikahan, pernikahan kembali, daging yang dipersembahkan ke dewa, dan mereka khususnya bertanya tentang karunia-karunia roh. Karena mereka banyak memperolehnya. Bahkan Paulus bersyukur kepada Tuhan karena memperoleh bahasa roh, nubuat, mujizat, mereka memperoleh semua karunia-karunia roh. Setiap anggota jemaat di Korintus telah dibaptis di dalam roh, dan setiap anggota gereja di Korintus memperoleh karunia roh. Dan Paulus bersyukur kepada Tuhan karena mereka jemaat yang begitu karismatis. Tapi di saat bersamaan mereka juga jemaat yang duniawi. Sangat mungkin menjadi jemaat yang karismatik dan duniawi. Dan itu artinya mempunyai semua karunia roh tetapi kekurangan buah-buah roh yang Anda perlukan menangani karunia-karunia itu dengan benar. Mereka tanyakan itu, jadi pada satu titik di surat itu dia berkata, sekarang kita fokus pada karunia-karunia roh. Nah, karena Paulus terkadang menjawab pertanyaan mereka, kita mempunyai sedikit masalah pada bagian ini. Tentang kapan Paulus mengutip apa yang mereka katakan, dan kapan dia mengutip yang dia pikirkan. Dan itu menyebabkan beberapa kesalahpahaman dan kesulitan penafsiran. Sebagai contohnya, di satu titik, Paulus berkata, sangat baik bagi laki-laki untuk tidak menikah. Apakah dia mengatakan itu ataukah dia mengutip mereka? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Anda lihat, itu mungkin berarti mereka berkata, bukankah baik jika laki-laki tidak menikah? Karena Paulus selanjutnya memberikan pandangan yang sangat tinggi tentang pernikahan. Jadi kita harus sedikit berhati-hati kapan Paulus mengutip mereka. Contohnya, saat dia berkata, perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Apakah dia mengutip mereka? Atau dia mengatakannya sendiri? Karena di surat ini juga dia mendorong para wanita untuk berdoa dan bernubuat di dalam jemaat. Masalah seperti ini, saya membahasnya karena kita harus lebih berhati-hati dengan 1 Korintus saat menafsirkan dan menerapkannya. Anda harus sangat berhati-hati agar Anda tidak mengira mengutip sesuatu dari Paulus, sementara Paulus mengutipnya dari surat mereka. Pertanyaan yang kemudian dijawabnya. Anda dapat gambarannya? Selain itu, kebanyakan cukup apa adanya. Sekarang, masalahnya bagaimana menerapkan kitab Korintus. Sebagian orang menjadikannya peraturan legalistik dan menerapkannya secara harafiah dan legalistik. Saya ingin berikan ilustrasi tentang ini. Seharusnya kita tidak mentah-mentah menyalin praktik itu, melainkan mencari prinsip-prinsip yang diterapkan Paulus. Kemudian menerapkannya dalam situasi kita. Anda mengerti?
Agar jelas, mari kita ambil satu contoh dari luar Korintus. Luar biasa melihat berapa banyak umat Kristen yang berpikir bahwa Yesus ingin kita mengadakan upacara pembasuhan kaki di gereja. Dan sehingga dari waktu ke waktu, gereja mengatakan kita mengadakan pembasuhan kaki. Dan semua orang pun memastikan telah mencuci kaki mereka sebelum datang. Paham? Dan hal itu menjadi sebuah ritual, sebuah upacara. Bagi saya, itu adalah penerapan Alkitab yang legalistik. Saya akan memberitahu Anda mengapa Yesus membasuh kaki murid-murid. Pertanyaannya, mengapa dia melakukannya? Alasannya, karena kaki mereka kotor. Anda mengerti? Itulah sebabnya Yesus melakukannya. Karena pada zaman itu, sandal mereka terbuka dan jalanan berdebu. Saat Anda datang untuk makan, maka kaki Anda panas, lengket, bau, dan kotor. Dan Anda tidak dapat menyembunyikannya di bawah taplak meja karena Anda menyender saat makan. Dan bersandar pada siku kiri Anda dan makan dengan tangan kanan, jadi kaki Anda tepat di sebelah wajah orang sebelah Anda. Jadi hal pertama yang dibutuhkan sebelum menaruh kaki Anda di dekat wajah orang di sebelah Anda adalah mencuci kaki. Dan budak berkasta kedua terendah di rumah itu melepaskan sepatu Anda, dan budak berkasta terendah membasuh kaki Anda. Dan itulah urutannya yang terjadi. Yohanes Pembaptis berkata, melepas kasutnya saja, aku tidak layak sebagai budak berkasta kedua terendah. Dan Yesus membasuh kaki mereka. Dia melakukannya karena kaki mereka kotor. Kaki-kaki itu harus dicuci, dan dia melakukannya untuk menunjukkan bahwa seorang Kristen harus merendahkan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tetapi upacara pembasuhan kaki bukanlah apa yang dia maksudkan. Persamaannya di masa kini adalah mencucikan mobil orang lain. Karena mobilnya kotor dalam perjalanan kemari. Anda mengerti? Dengan mentah-mentah meniru suatu praktik, kita telah melewatkan prinsipnya dan menjadikannya sebuah ritual. Padahal yang dimaksud adalah melakukan pelayanan yang merendahkan hati, seberapapun kotornya pekerjaan yang diperlukan. Sekarang mari kita bahas 1 Korintus 11, haruskah wanita memakai topi? Inilah contoh yang khas saat orang-orang Kristen mencampur baurkan segalanya. Pertama-tama, di 1 Korintus tidak ada apapun tentang topi. Kata-kata itu tidak ada. Yang ada adalah kerudung, tapi kata itu hanya muncul satu kali di seluruh pasal itu. Dan inilah pernyataan tempat kata itu muncul. Para wanita telah diberikan rambut panjang dan bukan kerudung. Tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa wanita harus memakai kerudung apalagi topi. Sebenarnya ini tentang rambut. Dikatakan bahwa rambut laki-laki harus lebih pendek daripada rambut wanita. Ada banyak hal tentang laki-laki berambut panjang dan wanita berambut pendek. Secara sederhana, prinsipnya orang yang duduk di belakang Anda di gereja harus tahu apa mereka duduk di belakang laki-laki atau wanita. Prinsip yang lebih mendalam, laki-laki dan wanita berbeda karena ayat itu sebenarnya bukan tentang topi atau rambut, tetapi tentang kepala. Ini prinsip tentang saat melihat seorang laki-laki, Anda harus pikirkan kepalanya, tapi saat Anda melihat wanita, Anda harus pikirkan rambutnya. Dan itu dapat membedakan pria dan wanita dengan jelas, dan bahwa Tuhan adalah kepala Kristus. Kristus kepala setiap laki-laki, dan laki-laki adalah kepala wanita. Intinya tentang kepala. Dan membiarkan kepala laki-laki terlihat dengan berambut pendek dan tidak membiarkan kepala wanita terlihat dengan berambut panjang. Anda melihat prinsipnya, tetapi prinsip yang mendasarinya di dalam Kristus kita tetap laki-laki dan wanita. Kita belum dinetralkan. Kita masih apa yang Tuhan ciptakan. Dan bahwa saat kita menyembah Tuhan, kita tidak menyembahnya sebagai manusia, tapi sebagai laki-laki dan wanita. Kita bersedia menerima apa yang Tuhan telah ciptakan. Itu sebabnya banci dikutuk di dalam Alkitab. Saat laki-laki ingin menjadi seperti wanita dan wanita ingin jadi seperti laki-laki, itu pemberontakan terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Saat kita menyembah Tuhan sebagai pencipta, kita datang sebagai makhluknya. Dan kita memperlihatkan perbedaan itu dengan jelas. Jadi laki-laki harus berkata, saya senang saya laki-laki, dan wanita berkata, saya senang saya wanita, puji Tuhan. Kami memujimu bersama-sama sebagai laki-laki dan wanita. Nah, dalam masyarakat kita, kebudayaan kita mengatakan mari kita hapuskan semua perbedaan antara laki-laki dan wanita. Hal itu mulai memasuki gereja dan menimbulkan kerusakan dalam gereja sekarang.
saat kita tidak menerima apa yang Tuhan maksudkan untuk kita. Jadi, prinsip sesungguhnya bukanlah kerudung atau bahkan rambut. Prinsip sesungguhnya adalah kepala. Dan seorang wanita menutupi kepalanya dengan rambutnya. Laki-laki tidak menutupi kepalanya agar dia dilihat sebagai kepala dan wanita dilihat sebagai rambut. Rambutnya kemuliaannya. Nah, Anda lihat, kita telah memahami pasal ini dengan pandangan yang baru. Bukannya mengatakan apa wanita harus memakai kerudung. Kita melihat kepada prinsipnya dan prinsip adalah kepalanya. Dan hal itu terlihat secara terbuka dalam budaya kita dengan cara yang benar. Baru-baru ini saya ditanya satu orang Afrika, dia berkata, di negara saya, rambut wanita sama pendeknya dengan rambut pria. Tidak mungkin tidak. Rambut mereka keriting kecil-kecil dan padat. Saya berkata, Anda ambil prinsipnya dan berpikir bagaimana caranya agar di dalam jemaat kita dapat menunjukkan dengan jelas bahwa kita laki-laki dan wanita. Kita bukan orang-orang netral. Itulah prinsipnya. Tuhanlah yang menjadikan kita laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya, dan dunia kita memberontak terhadap perbedaan yang Tuhan ciptakan itu. Kita butuh satu sama lain, laki-laki dan perempuan berbeda, syukurlah. Dan kita butuh satu sama lain, kita saling melengkapi. Nilai martabat dan status kita sama di hadapan Allah. Tapi peran, tanggung jawab, dan fungsi kita berbeda. Tuhanlah yang menciptakannya. Dan saat kita menyembah Tuhan, kita bukan orang-orang netral. Kita laki-laki dan wanita. Kita memuji pencipta kita karena telah menjadikannya demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan atas satu sama lain. Betapa pentingnya prinsip itu. Karena saat itu di Korintus, seperti saat ini, orang-orang berusaha menghapuskan seluruh perbedaan yang Tuhan berikan untuk memberikan kita keragaman, saling melengkapi, memberi keindahan, dan romansa. Tuhan tidak menciptakan chauvinisme, tapi Dia menginginkan sikap satria terhadap wanita. Dan Tuhan ingin kita berlaku seperti laki-laki dan wanita, serta menyembahnya sebagai laki-laki dan wanita. Kita harus melakukannya dengan bebas dan senang hati. Katakanlah, terima kasih Tuhan karena telah menciptakan saya seperti ini. Itulah prinsipnya. Tetapi mentah-mentah, lihat, wanita itu datang tanpa kerudung. Ada dua cara yang salah menerapkan 1 Korintus 11, dan saya telah melihat keduanya di dalam gereja. Pertama, menerapkan 1 Korintus 11 pada hal jasmani, tidak pada roh. Jadi wanita memakai kerudung tapi memakai celana panjang juga, Anda mengerti? Saya pernah lihat wanita dengan setia memakai kerudung di gereja tapi menguasai suami mereka. Mereka menerapkan firman itu pada jasmani tapi tidak pada roh mereka. Anda mengerti? Pada sisi yang berlawanan adalah menerapkannya pada roh tetapi tidak pada hal jasmani. Itu gila karena kita adalah tubuh. Roh kita berada di dalam tubuh. Dan dikatakan bahwa selama roh saya mengakui kepemimpinan laki-laki, maka itu cukup. Tidak, Anda harus mencerminkannya dalam penampilan luar Anda. Karena tubuh Anda adalah bagian dari diri Anda. Dan kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita, dan itu adalah pengorbanan yang layak. Jadi hal itu berlaku kepada tubuh maupun roh. Kita harus menerima prinsip dasar kepemimpinan dan menunjukkannya dalam penampilan agar orang-orang tahu bahwa kita adalah laki-laki dan wanita milik Tuhan. Baik, kita akan berhenti di sini karena saya masih ingin membahas tentang 1 Korintus, tetapi saya akan mengambil satu contoh untuk menunjukkan bagaimana kita dapat melakukan penerapan legalistik Alkitab, bukannya mencari prinsip-prinsip apa yang telah Paulus terapkan di sini, dan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip itu hari ini.